Selamat sore buat teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Saya Grace Stefani Sulitonga dari kelompok Respirologi dari Prodi Kedokteran tahun 2020. Sekarang saya bersama salah satu dari kakak asuh saya. Saya persilahkan kakak Grace untuk memperkenalkan diri, Kak. Apa ini? Ya, halo. Nama saya Kristi dari Prodi Kedokteran angkatan 2015. Berarti Kak Kristi kan sekarang sedang koas ya, Kak? Iya. Berarti kakak sudah melewati semua blok selama preklinik kan, Kak? Iya, sudah. Ya. Kalau aku nggak lewat, aku nggak bisa koas. Oke. Iya, Kak. Jadi kakak, kalau kakak kan beda ya sama saya kan kuliahnya nih online, Kak. Nah, kalau kakak kan gimana, Kak? Coba ceritain pengalaman kakak yang paling berkesan selama kuliah offline, Kak. Apa ya? Apa yang paling berkesan ya? Iya, Kak. Biasa aja. Aku belum tahu apa yang paling berkesan ya. Blok 16 kayaknya. Oh, enggak. Selama paling berkesan itu aku sempat skip blok 19. Di Kenapa, Kak? semester terakhir. Semester Kenapa? 7 lagi. Skipnya di semester terakhir. Karena nilaiku jelek di semester 6. Oh. Anjlok di semester 6, akhirnya skip blok di semester 9. Di semester 7, blok 19 gitu. Kira nambah Wow. satu lagi. Oh iya, Kak. Terus Kak, dari pengalaman Kakak nih, blok mana sih Kak yang paling susah menurut Kakak? Blok 16. Blok 16 dan blok 6. Hmm, Ya. itu blok apa deh Kak? Kalau blok 6 itu yang neuromuskular. Tapi itu masih Oh. fisiologi kan? Ya itu. Sama blok 16. Blok 16 itu tentang apa ya? Aku lupa. Pokoknya modul 1 tentang gigi, THT, mata, Oh. gitu. Aku nggak Uh, belajar sih, makanya aku nggak lulus. Kakak nih. Terus nih Kak, Kakak selama di FK, kalau dari luar itu kan orang sering bilang kalau FK itu pengeluarannya banyak. Terus anak-anaknya kadang boros atau hedon. Nah, itu menurut Kakak gimana? Itu tergantung orangnya sih, Hmm. gimana gitu. Kalau aku sih nggak terlalu banyak sih, karena aku nggak suka jajan juga. Jadi ya paling ngeluarin uang 1 semester di awal untuk bayar semester. Setelah itu kalau beli alat nyicil-nyicil satu-satu Hmm. gitu. Terus apa lagi? Tapi kan karena ada sebenarnya kalau di Unmul tuh nggak terlalu berat sih, karena perpusnya lengkap juga kan. Jadi kalau nggak bisa beli buku, sebenarnya pinjam di perpus. Banyak buku di perpus. Saya salah satu orang yang suka pinjam buku di perpus. Jadi nggak harus punya buku sih. Nggak harus beli buku gitu. Ada buku di perpus. Kalau nggak punya alat, di Pustramed ada alat. Kalau offline Oh, jadi di gitu. Pustrapmed itu bisa minjem alat juga ya, Kak? Dia pas Strapmednya nggak bisa dibawa Oh, pulang tapi Pustrapmednya. Oh iya, iya. Oke, ya Kak. itu. Atau pinjam ke teman juga bisa sih. Atau kakak tingkat gitu. Atau pinjam buku kakak tingkat juga bisa kalau kakaknya sudah nggak pakai. Hmm. Tuh. Sebenarnya itu aja Eh, sih, uang semester aja. Sama terus, jangan hedon. oh iya sih. Terus Kak, Kakak ada nggak sih Kak tips atau boleh dong diceritain cara belajar Kakak selama di FK itu gimana Kak? Gimana supaya bisa survive di FK dan gimana cara Kakak tuh ngehilangin jenuh pas kuliah begitu Kak? Kan pasti ada kan saat di masa Kakak mungkin ngerasa down terus mungkin aduh capek gitu. Tapi gimana Kakak ngehadapinnya Kak? Apa ya? Cara belajar. Aku tuh kemarin termasuk yang lambat beradaptasi, jadi lambat ketemu cara belajar tuh. Jadi aku biasanya belajar
pas mau dekat-dekat ujian. Terus tipsnya sih kalau kan ada praktikum sama modul. Karena aku tipe belajar yang dekat-dekat ujian, jadi praktikumnya aku cicil waktu masih modul. Jadi waktu seminggu sebelum ujian itu tinggal fokus belajar ujian modul aja, enggak belajar lagi di praktek gitu. Karena prakteknya sudah dicicil sebelum minggu Oh. satu minggu ujian gitu. Jadi soalnya kalau praktikumnya dipelajari di 1 minggu sebelum ujian, itu akan mecahin fokus gitu. Jadi nggak bisa fokus. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Jadi praktikumnya belajar duluan karena itu gampang. Jadi itu belajar duluan. Terus modulnya itu belajar 1 minggu atau H-1. Sama sih Kak, saya juga dulunya tuh anak yang deadlineer lah, yang dekat-dekat ujian baru belajar. Tapi nggak tahu ya sih Kak. Banyak yang bilang kalau di FK itu belajar H-1 itu almost impossible gitu Kak. Karena materinya banyak. Bener nggak Kak? Ya betul. Jadi aku jangan dicontoh maksudku. Itu bukan contoh yang baik. Jadi kalau bisa sih, karena kalau di FK kan modul. Jadi kalau lewat minggu itu sudah modulnya sudah lewat, ganti kan topiknya. Ya, Kamu Kak. tidak akan bisa lagi kembali belajar tentang tema minggu lalu karena kamu bakal belajar tema minggu ini. Jadi usahakan sih idealnya. Iya, Kak. Kalau di minggu itu selesai, materinya sudah harus selesai gitu. Jadi kalau bisa ada tugas hari ini, selesaikan hari ini gitu. Jangan ngutang-ngutang untuk besok-besok. Karena besok kamu tidak akan mungkin sempat lagi lihat yang kemarin karena yang hari ini belum tentu kamu selesaikan juga gitu. Iya, Kak. Jadi selesaikan aja sih. Maksudnya belajar per modul. Itu idealnya. Kayak gitu. Terus nih Kak, saya ngerasa kalau tugas di FK itu tuh banyak banget Kak. Gimana sih Kak, Kakak tuh menyicil tugas sama sekaligus ngerjain kegiatan yang lain gitu, misalnya Kakak ada organisasi Kak, atau ada kegiatan di PMK mungkin gitu Kak? Kalau tugas, usahain sih selesaikan di hari itu juga. Itu kalau tugas sih usahakan cepat selesainya. Terus jadi supaya bisa nanti untuk dipakai organisasi gitu. Kalau ditunda-tunda biasanya sih susah gitu nanti selesainya. Kalau saya sih biasanya tugasnya diselesaikan kalau bisa di hari itu atau hari setelahnya. Gitu. Jadi enggak ngutang. Oh iya, Kak. Gitu. Kalau belajar tuh masih bisa sambil jalan, masih bisa sambil ngapa-ngapain gitu tuh masih bisa baca gitu. Kalau ngerjain tugas kan nggak bisa di mana-mana gitu. Oh iya, benar juga. Oke, Ya, kalau begitu sekian aja sharing saya dengan kakak saya pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa dan terima kasih buat Kak Kris yang sudah meluangkan waktunya, Kak. Terima kasih, semangat semuanya.